kuat untuk bisa menahan lane-nya. Kairi sudah berada di level 9. Memang sorry to say harus ketinggalan satu level dan berbanding terbalik dengan adanya Power of Retribution. Mungkin Kairi butuh untuk dibantu dibuka jalannya. Iya, dia Kalau farming kontes. ya. Iya, dibukain jalannya, tapi resikonya tetap ada, Ci. Karena gue rasa kontes dengan kondisi ketinggalan 2.500 gold ini nggak terlalu bagus. Tapi berani ternyata dan Flicker. Duel Tricky Boy! Masih bisa diselamatkan Sanji, tapi itu dia Kairi menutup hari dari Sanji. Berpasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka kehilangan mid laner versus dengan kehilangan Roamer. Tapi masih worth it. Sans di depan sana masih ada satu fan Rest yang memukul mundur, tapi lapangnya Safero. Jadi kejar-kejaran melawan Safero. One last hit. Berhasil dimakan Ohib. Gak ada jalan untuk pulang. Luffy menunggu di depan sana, tapi Sanford menuju ke arah seorang Sans. Menumbangkan Sans. Menandakan tidak ada power. Tapi Kairi versus everybody. Astaga Luffy, ini dia. Featuring Kairi. Berhasil memakan Sanford. Triple kill from Luffy. Ini dia momentum tercipta Onyx ID. Mereka membalikan keadaan, menarik keunggulan gold yang tadi dipegang tim Liquid. So Turtle yang terakhir dipegang Kairi. Hampir tadi. Itu dia. Roomnya udah terbang. Itu dia yang sudah kita sempat bicarakan. Kairi butuh jalannya dibuka, Lim. Iya. Walaupun Vitalize Strike Sans 2 kali miss tadi nggak kena karena JP. Tapi Safero membeli waktu dengan sangat-sangat lama. Dan Flicker agresif lagi-lagi dari Sans. Dia siap untuk tumbang. Dia tidak punya Vitalize Strike lagi. Dia tahu tugasnya adalah maju, buang semua skill, tumbang, nggak masalah. Dan Luffy menjadi satu hero frontliner dan eksekutor yang manis banget dengan triple kill yang dia miliki. Luffy tidak boleh kena, tapi lihat Kiboy! No. Tidak boleh terburu-buru karena damage-nya nggak cukup. Kiboy harus sabar sedikit dengan flicker yang tidak available untuk dirinya, Lim. Iya. Dan kalau bisa kita bilang, tim Liquid tidak respect dengan adanya Choki Boy. Kita tahu Choki Boy dari dulu semengerikan apa? Memang. Nobody Vai. Masalahnya targetnya ini mau ke siapa? Oheb jauh sekali. Kedua ya kalau memang mau ambil mungkin Selena. Kaltezi menurut gue bukan target yang pas. Dia dengan lincahnya, pencer dan oh ya by the way dari Sunshine sekarang banyak yang udah nge-skip War X dan juga Endless Battle karena nggak ada life steal-nya juga. Mungkin Endless Battle tetap akan dibikin, cuman di item ketiga bisa jadi. Tapi target mereka menunjukkan Luffy dan Sans menjadi target utama. Distraction yang dilakukan Luffy tidak terlalu berpengaruh untuk tim Liquid. Memasang tim fight Sanford di dalam sana. Kiboy versus everybody. Tidak ada yang bisa ditendang. Duel Trigger menuju ke arah JP, tapi terlalu keras tembakan double didapatkan. Sanford memang bisa dimakan, tapi Kairi tenggelam. Kairi harus tenggelam oleh permainan tim Liquid. Kehilangan 3 pemain dan hanya bertukar dengan Sanford. Tidak worth it sama sekali. Ini masalah serius ada di mid-nya tahu. Sanji ini masalah loh. Row-nya dia selalu ngelempar abyssal row. Itu dari blind spot, dari titik butanya. Makanya tadi dia ngambil sisi kiri yang dimana orang lagi fokus untuk geser map ke depan. Dia lagi fokus untuk menahan wave yang akan jadi pressure di arah mid lane. Dimanfaatkan dengan sedemikian rupa dan Abyssal Row menjadi initiator. Jarang banget gue lihat. Bahkan gue pikir akan ada JP yang nabrak duluan, baru di follow dengan adanya Abyssal Row. Ternyata enggak. Dia ngebuka dan connect, itu yang jadi masalah. Kiboy juga tadi The Way of Dragon-nya Flicker sudah keluar, masalahnya itu berbahaya. Informasi dapatkan dengan Monte Shocker Kiboy. Lihat dengan konsol game ini ditutup oleh Sanford, target utama mereka menuju ke arah Sans. Lelenya masih dihindari oleh Sans dengan Flicker. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx Indonesia mereka menargetkan JP. Satu band dari Striker on point, berhasil menumpangkan frontliner dari tim Liquid. Ini menjadi kesempatan untuk para pasukan dari tim Onyx Indonesia untuk bisa kembalikan keadaan, tapi nampaknya Sanford dikomit dengan Flicker bersama dengan Sanji. Sans menjadi target utama. Kiboy putar takedown bersama dengan Kairi, no power of retribution. Oh no, di Indonesia. Mereka dilenyapkan, memang pergerakan yang cukup unpredictable dari Sanji dan juga Sanford. Iya. Oh, Abyssal Row-nya connect lagi. Tapi ya nggak boleh dikomit. Sanji pun sadar kalau misalkan dia masuk tadi, Safero-nya mungkin tumbang, tapi dia juga mungkin gak selamat. Tapi oh no, kena lagi. Dari sekian banyak orang, magnet sih masih memang. Bisa ke belakang. Kalau gold lane tuh memang suka magnet, Ji. Iya loh. Semakin kabur semakin kena, tapi lihat nih decision yang dibikin oleh Sanji dan juga Sanford. Perhatikan, row-nya kena ke arah Sans. Gue pikir di sini oke, kejauhan, ternyata no. Flicker komit, dia nggak ragu untuk flicker ke depan, nggak ada takut sama sekali. Dan sayangnya Kaltezi itu nggak kena tumbang one hit pakai Endless Shard-nya. Masih selamat dari sisa sedikit, dan Sans yang nggak ada, berarti nggak ada lagi eksekutor. Dan bahkan kita lihat dari tadi nih ya, Sanji dan juga Sanford, double Sansan ini emang double trouble untuk tim Liquid. Tidak bisa dipungkiri, duo Sansan ini double trouble banget untuk para pasukan tim Onyx Indonesia. Untuk di komit Sanji juga terlalu jauh. Pertama Sanford juga tidak bisa dimakan.
Ini serba salah untuk Onyx Indonesia untuk bermain dari front to back pun dia butuh banget damage yang cukup dan itu belum dimiliki oleh Xavero. Oke. Lutfi sih bagus banget dia main pok di depan ya. Dia menghalang 2 member tadi karena curtain call-nya juga connect. Sementara lagi-lagi Abyssal Row, ini ancaman serius dibilang. Gila terornya nggak berhenti bahkan membuat tim Liquid memiliki 7.000 gold difference. Onyx Indonesia kali ini mereka harus membawa game ini ke arah mid to the late game. Mereka harus membuat Xavero dan Sans ini tidak kalah oleh duo Sansan dari tim Liquid. Xavero dan Sans ini akan bisa membalikan keadaan, tapi butuh waktu dan mereka harus berikan itu. Mereka harus relay game ini, mereka harus stretch game ini sampai ke late game. Blade Armor, wah ini dia nih mimpi buruk untuk Xavero. Semakin kuat lagi untuk bertahan. Dari segi item ya memang Victor of Heaven, Blood Wings mengarah ke arah Holy Crystal. Bisa jadi nanti Endless Shard ini satu hit ke arah Hisamjin, tapi lihat seberapa respect Altezi, dia bikin silence rob Ji. Yes. Dia bikin silence rob untuk nahan damage Sans dan juga Kairi. Oke, Keyboy di depan mata, Lutfi mencoba untuk memberikan sedikit poking damage, Feather Esek yang terlalu sakit, tapi Keyboy tidak mau memakan siapapun karena dia sadar damage-nya masih belum cukup, nggak ada Feather Esek lagi, Lin. Dan kalau commit di sini, problemnya ada 2. 1, mereka bisa dapetin 1 base turret. Kedua, untuk team fight selanjutnya dengan short skill yang udah banyak keluar, itu nggak bisa di-commit. Tapi seenggaknya ya Onyx masih bisa bertahan. Masih bisa bertahan. Onyx masih bisa defense. Ada dengan Sans. Ya, dengan high ground defender yang pasti Sans. Belum lagi dengan perbedaan gold yang lumayan jauh loh tadi sebenarnya. Ini 1 buah nilai plus, tapi jujur butuh ekstra kerja keras untuk mereka membalikan keadaan. Gold mereka bedanya masih 7.000. Kairi belum bisa instant kill dan Kartezinya ini respect sekali. Manusia super respect. Karena dia pakai silence rob, mungkin lihat Oheb pun Athena shield. Iya, mereka tidak mau di-commit. What? Mereka nggak mau di all in sama Sans sama Kairi. Ini situational item yang gue maksud, Ji. Yes. Item tuh nggak templatable. Mungkin ada item wajib kayak 3 item utamanya Granger. Tapi nextnya apa? Situasional. Item defense pun nggak masalah. Nggak semata-mata item defense tuh cuma immortal. Enggak. Athena shield. Ini mungkin yang dulu pernah dilakukan. Banyak banget dulu marksman pakai Queen Swing. Dulu marksman pakai Athena shield. Tapi udah mulai hilang sekarang, full damage. Udah Rose Gold, Immortal, dan kembali dimunculkan Oheb. Keyboy bakal coba di-poking, tapi nampaknya Sanford memasuki kandang dari sang lendam. Dijepit. Di-poking, dijepit, dan sandwich gaming flicker for defensive dikeluarkan oleh Sans. Bermasuk ke tim Onyx Indonesia, mereka terbagi berdua tim fight. Tapi Kairi di depan sana, mendapatkan ke arah belakang ada Oheb, Athena shield, membuat dirinya selamat, bahkan Kairi dari jalan untuk pulang. Mencoba untuk menghindari damage yang diberikan, tapi Lele membuat Keyboy harus termakan di depan sana. Oheb yang di all-in oleh Kairi dengan stack yang dimiliki, tapi Athena shield lagi-lagi membuat Oheb berhasil selamat. Ya itu dia yang tadi kita bahas. Respect item, defense item. Bukan hanya Oheb, Kartezinya pun tadi udah jadi ke arah silence rob. Emang damage mereka berkurang, gak semaksimal biasanya. Tapi kalau mereka survive, mereka bisa kontrol, itu tetap akan bagus. Sementara Lutfi, Waduh, sakit banget Lele yang diberikan oleh Sanji. Kairi di depan sana, Oheb jadi target utama di following up dengan adanya 1 shutdown yang sangat mahal. Sans terkena Lele, Abyssal Row, Xavero masuk ke dalam. Dengan keberanian yang luar biasa, dia berhasil mendelay sedikit tim Liquid. Dan ini dia membuat tim Liquid dengan powernya turun. Dia lepaskan Lordnya dan bahkan tim Onyx Indonesia yang berhasil melakukan sedikit keuntungan dengan 4 pemain yang mereka miliki. Xavero, lelaki jantan perkasa yang masuk tiba-tiba menutup. Dan shutdown yang sangat mahal, featuring Sans dan juga Kairi tadi. Iya, tapi harus lebih tenang lagi ya Xavero. Mereka butuh juga nih sumber damage dari Xavero. Jangan sampai kayak tadi pertukaran yang sebenarnya memang oke, tapi jatahnya sekarang Lord langsung dipaksa. Tapi lihat di mana Keyboy berada. Tidak mau terlalu terburu-buru di depan sana. CB menjadi target utama dan damage-nya terlalu sakit. The Wild Dragon-nya belum dikeluarkan. Masih mencoba untuk menahan. Mountain Shocker menuju ke belakang. Sanford sekarang tuh mau terbang one hit. Unstoppable dari Lutfi. Berhasil menutup ke arah Sanford. 3 melawan 5 sekarang kondisinya Onyx ID. Mereka somehow mengambil kendalinya, pegang momentumnya. Dan ini yang kita tunggu-tunggu. Xavero yang sudah punya item Power Spike dari Iritel. Yang mungkin Granger pun sadar, Oheb pun sadar. Dia butuh lebih dari sekedar defensive magical. Dia butuh Wind of Nature. Ya, Keyboy udah membuka vision. Menandakan tim Liquid tahu di mana Keyboy berada. Sans sudah mulai dengan terbang di depan sana. Lele menuju ke Kairi. Tidak bisa di-commit terlalu jauh. Curtain Calls yang sangat baik menuju ke arah seorang Kartuzi. Lord di take over. Onyx Indonesia bounce back. Dengan 7.000 gold difference.
Difference mereka berhasil membayar utang hingga 5.000 gold difference. 2.000 tersisa. Onyx Indonesia late game insurance mereka udah menunjukkan taringnya. Oke. Kita lihat dulu dari itemnya nih. Perlahan tapi pasti belum ada Wind of Nature. OHEP. Ini menjadi celah pastinya untuk Xavero, yang dimana Xavero-nya full item. Satu item lagi menuju Wind of Nature. Dan ini bakal kuat untuk nabrak even itu Kaltezi ataupun OHEP. Sementara JP. di sini ada Amon. JP menargetkan ke arah Sans, target utama mereka bahkan hilang. Sans tembakan di Sans, ketembakkan bersama dengan Kyrie. Dengan keuntungan lot yang mereka miliki, mereka nggak berhasil mendapatkan satu buah moment so. Bahkan Lutfi mencoba untuk break, buying time, shutdown dilakukan. Minion bergerak di arah bottom lane dan di top lane pun juga sama, tapi tersisa 2 pemain. Onyx Indonesia melepaskan keuntungan yang mereka sudah pegang dengan komit yang tiba-tiba menuju ke arah Sans. Ini harusnya nggak bisa sih. Mereka harus reset dulu dan Onyx gak boleh terburu-buru. Xavero jangan sampai kena row. Gak boleh kena row. Sekali kena row, OHEP sekalipun dengan flicker yang available dia pasti bakal bisa masuk. Tapi Xavero kali ini dengan clear minion yang dia miliki dengan sangat cepat. Minus 1 jantung. Nampaknya para pasukan dari tim Onyx Indonesia mereka harus lebih berhati-hati dan Keyboy pecah immortality. Pecah immortality. Oke. Tapi reset dulu. Tahan dulu sebentar. Masih bisa bertahan. Memang Lordnya terbilang tidak maksimal karena hanya bisa mendapatkan top bagian bottom lane tadi. Tapi ya itu the best thing yang bisa dilakukan Onyx. Harus lebih sabar lagi Sans. Harus lebih aware dengan ancaman dari sebelah kiri, dari sebelah kanan. Jangan sampai tertangkap. Bukan Privai juga dari Sansnya. Jadi ya, reset kembali Onyx, mereka masih punya harapan, mereka masih punya chance yang sangat-sangat tinggi. Masih ada. Jangan sampai terbawa dengan tempo yang diinginkan oleh tim Liquid PH. Dan kita lihat tim Liquid PH kayaknya targeting utama dia adalah Sans sih. Bener-bener Sans, commit all in. Mau pakai flicker sekalipun nggak masalah. Karena dengan adanya poros di mid lane Onyx Indonesia, mereka sadar. Dengan tidak adanya Sans, damage akan kurang. Dan 2, tidak ada high ground defense yang pasti. Yang ketiga, kontrol dari tim fight-nya berkurang, Lim. Ya hati-hati ya. Ingat damage dari Amon memang sakit banget, tapi respect item dari OHEP juga itu bisa nahan. Athenanya nggak diganti sama sekali, bahkan Blade of Despair lihat. Dia nggak peduli dengan damage Xavero. Dia yakin, dia pede, Xavero-nya nggak bisa masuk segampang ke dia. Ya dia tinggal nge-deliver damage. Wow, satu item defense yang dipilih adalah Athena Shield. Immortal sebenarnya bisa juga, tapi ya inilah pilihan dari OHEP. Lihat penetrasi dari Kyrie, ada Genius dan Divine Glaive. Ini akan membocorkan semuanya. Bikin siapapun dengan item defense yang nggak akan kuat. 700 stack, tapi 35 Skypicer. Ini masih cukup kuat. Kenapa kita bilang masih terbilang cukup kuat? Karena 35 Lim ya. Kalau Ya. bisa diturunkan sampai 6, 14, 10, ya itu udah sangat baik. Ya, Angka ya, ya. digitnya 1 kalau bisa ya. Sedikit-dikitnya lah. Sedikit-dikit, kalau bisa ya udah 0, stacknya nggak ada angka. Wah susah sih itu. Tapi oke, Lord sekarang kembali di setupnya tim Liquid. Mereka bisa pegang terus karena ya Kaltezi kita tahu ya Sansin. Mereka nggak boleh commit karena JP. Itu cuma distraction saja. Karena sejujurnya damage-nya udah siap di belakang. Dan untuk kalau misalnya Sans nge-deliver itu berhasil, karena JP sekalipun, udah pasti Sanji siap target lelenya ke sana. Dan jangan lupa ya, Sanjinya ini dari kiri. Jangan sampai sisi kiri ini menjadi sisi buta bagi Onyx. Mountain Shocker dibuka, target Oke. utama mereka ke arah belakang. Dan oh my god, Xavero! Yang terkena lele langsung di-all-in dan commit. Lordnya bebas membuat orang dari tim Onyx Indonesia harus mundur ke arah belakang, tidak bisa di-commit dan terlalu besar. Defensive yang dimiliki dari tim Liquid. Mencoba untuk dilindungi, double kill didapatkan. Membalaskan kembali apa yang mereka miliki dan CP ditabrak. Karena jalan untuk pulang, Kaltezi bersama dengan OHEP. Mencoba untuk deliver damage, apakah berhasil? Nampaknya tidak, dan Zoni ingat Lutfi. Again and again Lutfi. Kembali lagi ke panggung internasional. Bermain dengan sangat luar biasa. Namun Zoni ingat Kaltezi. Immortality memang ada, tapi Keyboy flicker dead Kundo membuat para pasukan dari tim Indonesia berhasil menutup Yes Sunset. Keyboy Menyisakan OHEP seorang diri dan Lord kali ini bisa dieksekusi secara cepat. Keputusan yang sangat baik Onyx. Memang Xavero tadi sayang banget terkena Abyssal Row, tapi jadinya posisi dari Sanji terekspos, langsung dipanis. Dan Lutfi kali ini bukan Lutfi. Sans yang gila, Lutfi yang gila. Gila Lutfi, bener-bener dia nge-zoning out dan dia kembali lagi ke laga internasional menunjukkan taringnya yang luar biasa. Ya ini nggak bisa ditarget, tadi Kyrie-nya ada di camouflage mode kan. Sementara, wah posisi dari Lutfi yang bagus banget dan kalkulasi damage yang berani. Perhatikan dia di depan. Dia pegang langsung ke Kaltezi. Dia tahu nih dengan adanya satu item defense dari Kaltezi, itu bikin dia nggak gampang untuk tumbang. Vengeance disimpan di timing yang sangat tepat. Immortal nggak selamat juga tetap.
Wow, ini keputusan yang bagus sekali dari Onyx. Dengan berani mereka tunjukkan kalau mereka gak gampang untuk ditumbangkan. Mereka juga punya taring. Mereka juga punya, lihat betapa tajamnya landak dari tim Onyx Indonesia. Ya, reset kembali. Masuk di menit ke-21. Onyx masih berjuang. Early game mereka memang terbilang sangat-sangat buruk. Tapi masuk di mid game, masuk di late game, mereka recover. PR mereka cuma satu sekarang, jangan kena row untuk bagian belakangnya. Ya berat banget memang kalau bisa kita bilang, Bang, lele kan bisa dihindarin tapi ini beda. Ini lele magnet yang bisa kita bilang ya. Karena ya dia ada datang dari blind spot. Iya datang dari blind spot, bisa kita bilang salah satu mission impossible juga untuk Sanji tersendiri bisa target ke arah belakang, Lim. Atau dari sekian banyak orang di depan sana. Oh, dia ganti something War Axe ternyata. Dia ganti untuk damage itemnya. Ya mungkin dia memang butuh untuk durability. Dia nggak boleh juga untuk pikirin damage doang. Dia pikirin sustain-nya. By the way masuk di menit 20, sustain itu nomor 1. Yes. Gimana caranya kalian selamat itu dulu. Daripada sakit, daripada bisa kill tapi nggak selamat sama aja. Oke. Udah lumayan deg-degan untuk kali ini. Para pasukan dari tim Indonesia, Onyx Indonesia. Mereka mencoba untuk melakukan sedikit setup. Membuka vision, masih mencari di mana keberadaan dari Sanji. Sans masuk terlalu dalam, ditutup jalan di depan sana, bakal coba di-commit oleh seorang Kartusi. Tapi flicker for defensive dikeluarkan, perasaan Winter Crown. Tapi Lutfi versus everybody, duel Dragon. Di following up dengan sangat luar biasa. Masih ada Winter Crown, tapi Savero free hit di depan sana. Satu buah point kill memang ditumbangkan, tapi Savero mampir saja satu buah point kill dari JP. Tapi sayangnya, pertukaran kali ini antara Sanford dan juga Kairi tidak adil di bagian retribution. Cuma cukup adil kalau mereka mau team fight besar. Kenapa? Karena front to back bisa dimenangkan oleh Onyx karena tim Liquid cuma punya JP. Iya, itu dia Kaltezi, Huskclaw. Ini item yang paling dibutuhkan oleh Yi Sansin apalagi masuk di late game. Karena Endless Battle itu nggak nutup, tapi Huskclaw nutup, lihat critical, lihat damage-nya. Dan dia berani untuk commit dengan gak adanya Kairi, berarti gak ada kontes mungkin. Ini akan coba dikontes para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka berhasil terkena lele Kipoy. Lord JP masih bangsa dan Federer seringnya gagal mendapatkan Lord. Tapi Savero masuk dengan berani dengan Wind of Nature. Fokus ke arah Kaltezi, almost take down. JP yang menjadi korban, Sanji di depan sana. Tapi nampaknya gagal. Gagal mencuri satu buah point kill menandakan maksimum power dari Lord yang mereka miliki akan menabrak base dari tim Onyx. Bahkan dengan Sanford, respawn dari Sanford bersama dengan Lord. Timing yang sempurna. No, tim Liquid mereka sekarang ada di senjata tertajamnya mereka. Ada di kekuatan maksimalnya mereka. Lord Evolve gak bisa dianggap remeh. Dua base turret memang masih ada di bagian mid dan juga di bagian bottom lane. Let's see. Item terakhir Lutfi udah langsung ngebuang sepatunya. Toilet armor digunakan untuk coba sustain sebisa mungkin. Savero dengan Rose Gold. Gue belum lihat adanya Immortal lagi selain dari Chow. Tapi let's see apakah Onyx mampu menahan gempuran Lord Evolve dari tim Liquid. Lord sudah mulai masuk menuju ke arah top lane. Satu lele menuju ke arah Keyboy. Bakal coba di-commit tapi nampaknya Fero SL bakal coba dihindari. JP tertendang. Damage point yang terlalu sakit. Bakal 2 point kill didapatkan. Indonesia bakal coba membalikan kembali dan Jack Altisi. Immortality-nya hilang. Winter Crown center di sana. Indonesia. Onyx masih bertahan. Masih bisa bertahan. Onyx menolak untuk tumbang. Bahkan mereka menyisakan 2 member saja. Tim Liquid sekarang ada dalam masalah yang cukup serius. Yes. 40 detik. Respawn time. Mereka bisa lurus ini. Mereka butuh waktu. Mereka bisa lurus ini. Mereka bisa lurus dan lihat 2 member saja untuk melakukan defense. Tapi ya, untuk defensif yang begitu manis, JP terlalu depan. Punishment dari Kairi, damage yang tadi gak bisa terkalkulasi. Dan lagi-lagi Lutfi, astaga Lutfi, bisa ada di bagian depan dengan Winter Crown yang begitu baik. Namun di live-nya, Oke, fokus ke arah PS. Sudah kembali apa boleh terjadi pada pasukan tim Onyx Kairi. Best terbuka besar dari tim Liquid. Federer yang mengusir muda pada pasukan tim Liquid. Dan what the